tidak sampai ke biji pun orang sudah mau menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Unpas. Berjumpa kembali dalam program Unpas Talk. Saya Tresya Wulandari selama beberapa menit ke depan akan membahas di episode kali ini masih berkaitan dengan Hari Ketahanan Pangan Nasional yang jatuh pada tanggal 16 Oktober lalu. Tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang begitu luar biasa. Kita akan berdiskusi selama beberapa menit ke depan terkait dengan program pemerintah meningkatkan produksi dan hilirisasi tanaman sorghum dan juga tanaman-tanaman pengganti gandum sebagai ketahanan pangan nasional. Telah hadir narasumber yang begitu luar biasa. Beliau merupakan dosen saya, panutan saya. Saya akan sapa terlebih dahulu. Di sini ada Profesor Dr. Insinyur Wisnu Cahyadi MSI. Beliau merupakan dosen teknologi pangan, Ketua Pasundan Halal Center dan juga peneliti sorghum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Prof? Kabarnya sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Aduh, senang sekali nih bisa ketemu lagi kita, apalagi kita akan berdiskusi terkait sekarang ini kan Indonesia baru saja keluar dari krisis global dunia COVID-19. Sekarang ada krisis baru ya Prof ya? Ya, betul. Terkait dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Betul, Pak Presiden Jokowi kan sudah menyampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia mengenai tentang ancaman pangan ya global secara global di tahun yang akan datang. Nah ini kita harus cepat-cepat mengantisipasi menangani masalah ancaman ketahanan pangan tersebut. Ya, sekarang ini pemerintah memang sedang gencar menangani atau mencari solusi terkait dengan itu untuk meningkatkan produksi tanaman sorghum sebagai ketahanan pangan nasional. Kalau Prof bisa menjelaskan mengapa sih harus tanaman sorghum, Prof? Ya, baik. Sebetulnya banyak ya tanaman-tanaman pangan lokal yang berlimpah di Nusantara ini ya, dari segi perikanan, dari kelautan, kemudian dari buah-buahan sayuran. Tapi sekarang ini pemerintah fokus kepada 5 pangan pokok ya, pangan lokal. Ada sorghum, ada singkong, ada sagu, kemudian kedelai dan jagung. Tetapi sekarang ini Bapak Presiden kita Pak Jokowi sedang mencoba untuk menggali sorghum. Kenapa harus sorghum? Kalau melihat dari karakteristik sorghum sendiri, ya kelebihannya itu dia kalau ditanam itu lebih mudah lah dan sedikit penggunaan air. Jadi kalau tanaman lain tidak ada air itu cenderung mati, kalau ini justru enggak gitu. Jadi ini bisa ditanam di yang lahan yang kurang menguntungkan. Ya, jadi lahan yang sedikit dari hujan itu ini yang makanya di NTT betul. Di NTT kan jarang hujan gitu ya. Nah, ini justru sorghum itu lebih tumbuhnya bagus ketimbang pada saat musim hujan. Ini kelebihannya dan kalau lihat dari manfaatnya nanti akan saya kupas apa itu manfaatnya. Jadi dari sampai akar pun itu banyak manfaat untuk masalah sorghum ini gitu. Baik, itu dari masalah penanaman sorghum yang cenderung lebih mudah begitu. Untuk perawatan dan masa panennya gimana nih, Prof? Nah ini untuk perawatan juga mudah tadi. Pupuk pun hanya tidak seperti padi, jagung dan sebagainya ya. Hanya di awal dan di pertengahan sudah cukup gitu pada saat awal saja. Ini untuk masalah pemeliharaannya lebih mudah. Yang tadi mengenai air pun tidak terlalu seperti tanaman jagung yang lain, jadi masih walaupun jarang disiram juga masih bisa tumbuh. Kemudian dari pasca panennya itu ini 2,5 bulan sampai 6 bulan. Dan kelebihan dari sorghum itu satu pohon itu bisa 3 kali panen. Bisa 3 kali. 3 kali panen itu kelebihannya. Jadi kalau sudah panen 1 kali, biarkan tumbuh lagi itu bijinya. Kalau saya pribadi memang sebetulnya Prof belum melihat langsung tanaman sorghum itu seperti apa, tapi memang sudah riset terlebih dahulu baca-baca. Jadi kalau padi kan 1 kali. Ya betul. Ya. Kita harus tanam kembali. Tapi kalau tanaman sorghum itu jadi sampai 3 kali. Sampai 3 kali ya. Dari 1 hektar itu bisa 6 sampai 8 ton yang dihasilkan. Sampai 8 ton yang dihasilkan. Ya, tergantung dari proses penanamannya dan pemeliharaan. Kalau dari biaya produksi, ketika saya ngobrol dengan para pelaku usaha,
itu biayanya murah gitu ya. Cukup 1 hektar itu selama sampai panen itu cuma 7 juta rupiah. Oke. Petani mulai. Tapi kalau ketika minimal panen 5 ton aja, kalau dikali 8.000 per kilo itu udah 40.000. Ya. Jadi petani diuntungkan dalam satu periode 6 bulan itu kalau 40 juta 33 juta. Oke, itu jadi tentunya bisa memberikan solusi. solusi. Ya, betul, solusi buat para petani sebetulnya menguntungkan. Bahkan kalau dilihat dari kelebihan sorghum itu, selain bijinya bisa dibikin beberapa produk olahan pangan yang lainnya, juga daunnya bisa dibikin pakan ternak hijauan. Batang sorghum itu bisa dibikin gula. Nah, saya sekarang lagi penelitian tentang pembuatan gula cair dan gula kristal dari nira sorghum. Wah, ini menarik sekali nih terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh Prof. Wisnu nih. Dan kelebihannya lagi apa gulanya? Indeks glikemiknya rendah, artinya aman untuk yang punya penyakit diabetes. Diabetes ya. Nah itu, rasanya kalau dicoba menyeduh teh atau kopi dengan gula itu ada sedikit bedanya dengan gula dari tebu. Selain dari manfaat batang sorghum, saya juga jadi penasaran nih karena memang belum pernah melihat langsung tanamannya, apalagi mengkonsumsinya. Prof, mungkin Prof bisa sedikit cerita itu gimana sih kalau yang kita ketahui kan nasi, gandum, singkong, jagung itu kita sudah familiar dengan itu masyarakat Jawa Barat nih khususnya. Kalau sorghum itu seperti apa sih Prof? Mungkin rasanya, teksturnya gitu. Ini kalau sekarang sudah peneliti 14 produk ya dari bahan baku biji sorghum itu. Yang terakhir itu adalah dari bijinya itu adalah kecap dan tempe. Rasa tempenya tempe biasa seperti dari kedelai. Rasa kecap manis sama seperti kecap dari kedelai. Yang sudah kemudian dari kalau bikin brownies sama kita udah bikin brownies dari sorghum. Bolu sorghum. Wah, ini bisa jadi peluang juga nih untuk UMKM ya. Cheese stick, kemudian bikin lagi ada yang namanya pop sorghum. Tadi pagi saya beri kuliah ke mahasiswa, saya membagikan pop sorghum. Semua mereka menikmati. Rasanya agak sedikit beda dengan popcorn ya. Lebih gurih kata mereka, kata mahasiswa. Saya tes case gitu ya ke mahasiswa dari hasil produksi yang diolah oleh para petani. Kemudian banyak lagi lah produk-produk yang bisa dikembangkan berbahan dasar. Cuma kalau dalam untuk roti kita belum mampu banyak. Paling hanya mampu mensubstitusi sampai 20%-nya. Jadi harus 80% terigu, 20% itu sorghum. Tapi kan minimal kalau kita sampai 10-20% bisa mensubstitusi kan udah lumayan lah. Artinya bisa mengurangi biaya impor atau kapasitas impornya. Ya kan kalau bisa dipakai untuk substitusi itu. Gitu. Nah ini menarik berbicara terkait dengan impor. Kita kan masih impor salah satunya gandum masih tinggi nih. Tinggi betul. Gencarnya meningkatkan produksi sorghum. Apakah memang ini juga bisa menekan impor dari gandum yang selama ini kita Indonesia lakukan khususnya. Baiklah. Ini makanya Pak Jokowi itu menyampaikan sorghum sebagai alternatif. Untuk alternatif impor dari gandum. Nah, ini sebenarnya sudah sinyal nih dari presiden kita nih. Tinggal kita di bawah nih. Siap nggak sinyal tersebut? Memang kalau untuk mengganti secara 100% kan tidak mungkin. Karena itu brand image kita terigu itu sudah melekat di masyarakat. Nah kita bagaimana upaya untuk memperkenalkan tadi tentang sorghum itu sendiri. Nah kalau hanya sampai 10-20% mengurangi itu sudah lumayan sebetulnya kalau melihat dari nilai ya. Artinya misalkan gini kalau gandum per tahunnya misalkan 1 juta ton, ya artinya 10%-nya lah 100.000 tonnya itu untuk sorghum misalkan yang dikelola oleh petani kita. Nah pemerintah melalui roadmap-nya sudah merencanakan nih Pak Jokowi dan kementeriannya dan sekarang ini kurang lebih sekitar 4.000 hektar. Nah di tahun depan sampai 2024 itu rencananya sampai 115.000 hektar penyediaan lahan sorghum. Ini kabar yang sangat baik bagi kita. Ya, tinggal kitanya siap tidak, terutama para perguruan tinggi nih. Termasuk saya juga ditawarin dari berbagai daerah untuk menanam sorghum itu sendiri. Nah, bagaimana kesiapan kita? Ya, mengurangi lah, bukan berarti menghentikan impor gandum ya, itu aja tidak mungkin. Tapi minimal kita bisa mensubstitusinya. Sekian persen itu sudah lumayan. Para petani kita ya akan terbantu. Jadi
pemerintah maupun kita sebagai masyarakat ikut memperkaya para petani kita. Jangan yang diperkaya itu petani luar negeri. Impor itu sama dengan memperkaya petani luar negeri kan? Betul sekali. Kalau seandainya kita bisa lakukan, mengapa Ya, kenapa tidak? Iya, Ya, betul. Iya, betul. Yang penting ini edukasi yang intinya yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi ya. Betul. Untuk edukasi kepada para petani ini, Prof, sejauh ini bagaimana mensosialisasikan pengembangan atau peningkatan produksi dari tanaman sorghum ini? Ya. Alhamdulillah sekarang ada peningkatan nih di Provinsi Jawa Barat. Sekarang sudah bertambah beberapa kabupaten, walaupun lahannya belum begitu banyak ya. Di Subang sudah saya lakukan 10 hektar di awal. 10 itu hektar. Ya, kerjasama dengan PT Agro Jabar. Itu sudah mulai ditanam. Kemudian di Purwakarta. Nah, kemarin terakhir itu adalah di Tasikmalaya. Itu petaninya milenial nih, alumni kita yang bergerak khusus di tanaman sorghum karena mereka tertarik. Dan promosi inilah yang perlu kita tingkatkan kepada masyarakat, memperkenalkan bagaimana potensi-potensi sorghum yang kita konsumsi. Kalau dilihat dari segi nilai gizi nutrisi itu luar biasa sorghum ini. Dari gizinya, proteinnya, karbohidratnya itu bisa jadi pengganti beras juga. Dan ada beras sorghum. Ada beras sorghum ya? Bubur sorghum ada. Tapi itu sudah dijual masif di pasaran belum sih? Nah, ini PR kita bersama, PR Prof. kita bersama, Iya. Tugas kita. Saya berharap Unpas ini memiliki semacam showroom ya. Showroom bukan untuk kendaraan tapi produk-produk tanaman pangan lokal, di antaranya adalah sorghum. Dan saya sudah menyampaikan gagasan ke Pak Rektor untuk membuat sebuah bukan lembaga pusat sains dan teknologi pangan yang khusus ke pangan lokal. Ini mudah-mudahan gagasan ini bisa diterima nih oleh Pak Rektor. Iya, amin. Mudah-mudahan sehingga masyarakat Jawa Barat juga khususnya bisa lebih mengenali tanaman sorghum dan juga manfaatnya dan juga mengkonsumsi juga, Prof. Betul, jadi iya. kalau misalnya mungkin ketika mahasiswa saya tanya, tahu nggak tanaman sorghum, itu belum tentu semuanya bisa semuanya mengetahui apalagi manfaatnya dan mengkonsumsi. Seperti saya juga sekarang saya jadi tahu nih dari Prof. Jadi pengen nyobain, tapi di mana kalau mau beli kan nggak susah, masih sulit ya Prof ya? Sangat sulit karena ini hanya baru beberapa pengrajin, diantaranya binaan saya ya, binaan Unpas itu ada di Kapamempuk ya, di Bojongmanggu, Pamempuk Kabupaten Bandung. Ya tentu ini udah mulai, itu kewalahan permintaan. Kalau permintaan, kemarin aja saya pesan pop sorghum butuh beberapa hari karena banyak permintaan kalau daerah. Tapi di Jawa Barat sendiri ini masih tugas kita lah. Untuk memperkenalkan masalah sorghum ini dan pemerintah melalui Presiden Jokowi ini sudah memberikan sinyal kepada kita. Sinyalnya sudah diberikan langsung oleh Bapak Presiden kita, tinggal kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, khususnya perguruan tinggi perguruan tinggi bagaimana mempopulerkan, memasifkan program dari pemerintah sebetulnya ya, Prof. Ini tugas kita bersama menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah, Prof ya. Tadi Prof menyebutkan ada penelitian tentang sorghum, bisa kita spill sedikit bahasa mahasiswanya, bahasa kerennya spill sedikit terkait dengan judul penelitian Prof, apa Prof? Kalau judulnya saya sendiri ini kan penelitian terapan tentang pengembangan teknologi pengolahan sorghum dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Ini 5 tahun yang lalu saya sudah memulai. 5 tahun ya? Iya, ini selama 5 tahun saya melakukan penelitian tentang sorghum, pemerintah baru sekarang kan. Iya. Kenapa tidak dari 5 tahun yang lalu gitu? Jadi sebelum pemerintah gencar, saya sudah mengembangkan. Ada meneliti dan insya Allah November ini bukunya terbit khusus tentang sorghum. Ini mungkin salah satu upaya dalam hal promosi ya. Ini saya dan tim saya juga di sini ada untuk membuat buku tentang sorghum dari hasil penelitian. Ada 14 produk yang saya termasuk mie kering, mie basah. Ya, kalau mie kering masih saya substitusi dengan singkong. Dan termasuk pangan lokal dengan ubi ganyong. Juga dengan saya komposisikan antara mie, sorghum, singkong sama ubi ganyong dicampur menjadikan mie kering. Produknya ada nanti ya. Termasuk mie basah. Nah, kenapa tidak ini kan terigu akan kalau untuk buat mie saya rasa bagus ini. Wah, luar biasa. Ini kalau kita berbicara goals, tentunya kalau tadi kita dengar goals ya, tadi Prof sudah memberikan
inovasi-inovasi yang Ya, begitu ya, luar betul. biasa. Harapan kedepannya terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan Prof, Hmm. goals kedepannya apa? Ya, inginnya bahwa sorghum ini betul-betul menjadi pangan pokok yang selain beras lah. Ingin menjadikan sumber karbohidrat, sumber protein ya untuk masyarakat kita. Dan diharapkan ke depan ini harganya akan lebih murah dan bersaing dengan terigu. Ya, ini harapannya. Kalau saya rasa peningkatan kapasitas produksinya diperbanyak, insya Allah ini akan harganya. Saat ini memang harga tepungnya lebih mahal daripada terigu. Ya kenapa? Karena kan produksinya masih sangat kecil, sangat terbatas. Iya. Sehingga harganya jadi mahal. Tapi kalau melihat dari manfaat, ini bagus karena non gluten. Oh, Nah, kalau terigu kan ada glutennya. Bagus untuk elastisitas dari tepung sendiri. Tapi kalau sorghum itu non free ya. Free gluten, Artinya aman untuk yang punya penyakit autis. Nah, ini kalau mengkonsumsi tepung berbahan free gluten ini, itu kelebihannya. Saya bikin tempe free gluten, bikin kacang free gluten, cookies free gluten, semua free gluten. Iya. Bebas, artinya karena tidak menggunakan terigu. Berbahan pangan lokal semuanya. Iya. Ini kalau misalnya sudah masif di pasaran, saya yakin produk dari sorghum ini bisa menjadi solusi sebetulnya yang memiliki ingin manfaat dari sorghum itu banyak sekali Prof. Ya, tetapi betul. karena ini belum masif sehingga itu jatuhnya ke harga ya Prof. Betul, ke harga ya. Tapi kedepannya Prof optimis nggak sih harganya bisa bersaing dengan tepung-tepung produk-produk dari pangan yang lainnya? Insya Allah saya yakin selama ada itikat baik dari kita semua ya. Nah ini barangkali instruksi Presiden juga akan mengarah ke sana. Dan Pak Presiden juga mengakui memang saat ini gitu ya. Tapi ya ke depan saya punya keyakinan bahwa dari segi harga itu akan bersaing dengan produk pangan yang lainnya. Apabila dilakukan secara serempak ya untuk melaksanakan membudidayakan sorghum itu sendiri. Oke, jadi kita yang memang harus membudidayakan sendiri. Ya. Prof Wisnu tentunya memberikan banyak sekali inovasi, salah satunya juga mesin perontok sorghum, lalu ada juga pencacah, lalu ada juga penepung sorghum. Nah itu semua inovasi-inovasi itu apa di develop sendiri Prof atau bekerja sama dengan yang lain apa gitu? Nah kebetulan ini rancangan saya dan tim dengan mahasiswa ya, terutama saya membantu mahasiswa yang kekurangan biaya, itu semua boleh dibiayai oleh hasil riset saya ini. Jadi biayanya biaya dari pemerintah langsung ya, biaya hibah, dan dapat membantu mahasiswa. Dan alat ini alhamdulillah sekarang sudah dipakai di Pamengpeuk itu, di Abah Sorghum, di Kampung Sorghum lah. Sudah terkenal di Google itu ada Kampung Sorghum, sudah saya terapkan di sana ketiga alat tersebut. Dan itu murni dihibahkan kepada mereka, para kelompok tani, ada kelompok wanita tani, kelompok petani yang lainnya. Dan alhamdulillah tadi malam hasil diskusi melaporkan kapasitas sudah mulai meningkat. Ya dulu kalau bikin tepung sorghum itu si sorghum itu digebot, ditenggel, dipukul gitu ya. Jadi manual gitu. Manual. Sekarang enggak pakai mesin. Jadi kapasitas sudah mulai meningkat. Nah, itu dan untuk bikin tepungnya dulu agak kasar, sekarang sudah lembut. Sudah walaupun tidak seperti terigu ya, tetapi bisa juga asal menggunakan teknologi modifikasi teknologi yang ke depan. Nah, ini rencana ke depan saya akan membuat modifikasi teknologi alat itu sehingga akan lebih memperbaiki dari kualitasnya sendiri. Baik, jadi ini juga mudah-mudahan bisa menjadi atau menarik minat dari para petani ya. Para petani, betul. Kalau sekarang berarti masih ada baru di Pamengpeuk aja ya, Prof ya. Betul, kalau untuk itu dan kalau untuk nah ini yang menarik itu untuk gulanya juga masih belum ada. Ini tapi kalau penelitian sudah ada, tinggal nanti diimplementasikan. Nah, kalau untuk itu kebetulan karena di Pamengpeuk ini adalah binaan dan mitra penelitian mitra riset saya juga, jadi ya masih yang di sana. Mungkin ke depan kalau memang sudah ada kolaborasi riset dengan BRIN, dengan Universitas Pasundan, ini bisa lebih menambah kuantitas maupun kualitasnya. Oke, memberikan efek yang lebih positif lagi begitu ya betul. Prof ya. Kalau terkait dengan daerah nih, kenapa memilih di Pamengpeuk Prof? Kebetulan saja di sana kan ada yang namanya Abah Sorghum. Beliau adalah cikal bakal
pembudidaya sorghum. 32 tahun yang lalu beliau menanamkan sejak pensiun dari tentara. Nah, beliau menanam dan sampai akhir hayatnya beliau makannya itu berasnya beras sorghum. Ya, jadi tidak pernah makan beras padi dia cerita, dan fisiknya meninggal kemarin di usia 87 tahun. 87 ya? Tapi saya lihat 87 tahun seperti anak muda gitu. Ya, waktu itu ketemu dengan, dan ini yang sudah ini bahkan banyak di beberapa perguruan tinggi PTN maupun PTS yang berkunjung ke sana. Kemudian dari beberapa negara, dari Jepang, dari Belanda, Prancis sudah datang ke kampung sorghum. Dan bisa dijadikan sarana edukasi juga untuk masyarakat bagaimana cara budidaya atau pengolahan sorghum sendiri. Baik, manfaat sorghum telah kita simak bersama banyak sekali, tapi tentunya semua itu melalui proses yang begitu sangat panjang tentunya, betul, dan proses itu kita dengar yang bagus-bagusnya aja nih, tentunya ada juga hambatannya ada. Hambatannya boleh diceritain, Prof? Ya, hambatannya mungkin dari segi finansial ya. Itu satu, kemudian kebijakan pemerintah sendiri masih belum sepenuhnya pro terhadap pangan lokal itu sendiri. Artinya lebih inilah, mudah-mudahan ke depan dengan ada institusi presiden sekarang ini bisa merubah itu, hambatan itu. Ya. Dan lahan-lahannya ini yang masih belum belum diperluas. Kemudian hambatannya itu adalah masalah dengan alih fungsi lahan untuk infrastruktur yang lain. Kenapa lahan-lahan yang tidak produktif kita coba yang dimiliki oleh pemerintah diberikan kepada masyarakat untuk digarap menanamkan pangan lokal itu sendiri. Sebenarnya banyak kan lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah baik provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya. Dan insya Allah yang ke depan ini dari Kabupaten Bandung, Bu Tres, insya Allah nih akan sudah mau dihibahkan ke kita untuk pengelolaannya seluas 27 hektar. Daerah Ciwidey. Daerah Ciwidey. Ciwidey. Sorghum bisa, Prof, ditanam di bisa. Karena saya ingat sorghum itu karena bukan salah satu tanaman asli Indonesia yang dari Afrika awalnya. Iya, dari Afrika, Prof. Iya, betul, dari Afrika. Tapi di Amerika luar biasa itu ya. Di itu Amerika ada videonya. juga sudah mulai di Amerika sudah udah teknologinya udah canggih lah. Ya, udah canggih dan udah diekspor ke Cina. Cina itu sangat konsumsi sorghumnya tinggi di Cina itu. Di Cina ya. Iya. Dan kalau untuk syarat lahan tumbuhnya itu kan dari 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Artinya di lahan manapun itu bisa tumbuh. Nah, kemarin saya coba di Jumbrung, di Sekemala itu. Tumbuh bagus, alhamdulillah. Bagus. Ya, bagus dari segi kondisi tanah dan sebagainya ya. Karena tidak diriwit ya, kondisi tanah yang agak kering pun sorghum bisa tumbuh. Itu aja yang di Subang. Saya coba itu kan dulu tuh bekas perkebunan tebu ya, udah dihabiskan. Nah lahannya, udah kalau melihat lahan begini, rasa-rasanya untuk ditanam ini gak apa-apa. Tapi untuk sorghum bagus. Itu ada foto dan videonya ya untuk penanaman yang di Subang itu. Baik, Prof. Jadi tanaman sorghum ini insya Allah bisa ditanam secara merata di Jawa Barat. Jadi tidak hanya di lahan yang kering saja. Betul, ya. Di Bandung pun bisa ya. Ini yang jadi PR-nya juga. Ada nggak lahannya? Nah itu yang masalahnya. Tapi Kota Bandung sudah mulai. Kita udah ada kerjasama ya. Pasca sarjana Unpas dengan Dinas Ketahanan Pangan. Dan insya Allah pengelolaan lahan-lahan pertanian itu akan kita coba kerjasamakan. Insya Allah gitu. Memang kalau di Jawa Barat itu tanaman sorghum belum merata, belum masif. Tapi kalau menurut pandangan atau kacamata Prof, di Jawa Barat sendiri khususnya daerah mana yang paling tepat untuk ditanami tanaman sorghum? Kalau melihat dari karakteristik itu hampir semua kabupaten kota bisa ditanami sorghum. Ya, seperti di daerah panas pun kayak daerah Pantura itu bisa. Saya contohkan di Subang kan, alhamdulillah tumbuh. Saya coba di daerah dingin, daerah dekat Galunggung, Tasikmalaya itu bagus hasilnya. Di Ciwidey, di Arjasari, Kabupaten Bandung, Banjaran juga bagus. Di Purwakarta bagus. Jadi, nah itulah kelebihan sorghum. Tidak pandang bulu tempat gitulah. Tidak ririwit kata tidak ririwit, orang betul, Sundanya mah ya, Prof ya.
Makanya Amerika tertarik untuk mengembangkan itu di Iya. negara tersebut. Kalau kita lihat sebetulnya penanaman, perawatan, masa panen juga sangat menguntungkan dan Ya. tidak menyulitkan para Ya, petani. betul. Kalau kita lihat dari sekarang memang ada beberapa kendala. Cuman kalau kita lihat, Prof, kira-kira berapa tahun lagi Indonesia, khususnya Jawa Barat, bisa familiar dengan tanaman sorghum, dengan memproduksi sorghum? Itu tergantung dari kita juga ya sebagai masyarakat, terutama kalangan akademisi untuk membantu program pemerintah tersebut. Kalau memang program atau instruksi dari presiden ini dilaksanakan oleh semua para pemangku kebijakan, insya Allah dalam waktu 2 atau 3 tahun yang akan datang ini bisa inilah. Walaupun artinya baru hanya 10 atau 20% sebagai alternatif pengganti terigu. Nah, ini keyakinan saya kalau memang semua pihak, semua stakeholder terlibat, insya Allah dalam waktu cepat. Insya Allah dalam Waktu cepat singkat ya. juga bisa. Kalau serempak kan, Iya. begitu presiden menginstruksikan, coba kalau serempak semua. Iya. Dari Salah Bupati. satunya dengan podcast kita ini ya, Nah. kalau misalnya disaksikan oleh wargi Unpas dan juga Ya, nasib betul. seluruh Indonesia, insya Allah ini bisa menjadi sosialisasi yang betul. baik ya Prof ya, karena tidak hanya mengkonsumsi tanaman sorghum saja, manfaatnya banyak sekali, juga limbahnya bisa dimanfaatkan. Betul. Tadi kita Ya. ada yang sedikit terlewat Prof terkait dengan limbah Limbah. tanaman sorghum yang bisa dimanfaatkan untuk ternak, bioenergi khususnya. Bisa Ya. dijelaskan kembali Prof? Sebetulnya kalau melihat dari manfaat itu zero, artinya nol, tidak ada limbah. Tidak ada limbah ya? Sebetulnya, karena itu semua dimanfaatkan, dari akarnya pun bisa untuk kesehatan. Nah kalau untuk yang lainnya, seperti tadi yang ditanyakan, untuk sorghum ini ya tetap khasiat yang lain ya. Iya. Ini kalau melihat dari limbahnya itu sebetulnya tidak ada. Tidak ada limbah ya? Ya, gini aja contoh, kalau saya mau bikin gula ya, apakah gula cair atau gula kristal dari sorghum, dari nira sorghum itu, ampasnya tidak dibuang, kita olah menjadi produk pakan hijauan untuk sapi. Nah terakhir beberapa bulan yang lalu saya kedatangan pengusaha dari peternak sapi, pemasok 20% nasional daging sapi. Dia membutuhkan per bulan itu 40 ton sorghum yang berusia 2,5 bulan. Ini kalau usia 2,5 bulan bisa panen, petani akan lebih kaya lagi sebetulnya. Iya. Itu hanya untuk lokasi daerah Cianjur peternakannya. Sedangkan dia dari berbagai daerah itu banyak peternakannya. Ini kan potensi sebetulnya. Iya. Jadi kalau tidak sampai ke biji pun orang sudah mau menerima. Iya. Jadi sebetulnya jalannya udah ada Sudah ya. ada sebetulnya. Polanya sudah ada, tinggal kita menjalankannya saja begitu ya Ya. Prof ya. Mudah-mudahan para petani khususnya di Jawa Barat mulai, jadi nggak cuma kita gencarkan nih melek teknologi. Ah, Sebelum ya, ke ya. teknologi kita juga Ya. harus lihat dulu nih manfaat, Ya. peluang-peluang apa sih, salah satunya yaitu mengembangkan dan meningkatkan produksi tanaman Tanam sorghum. sorghum. Ini kalau misalnya kita ingat-ingat kembali, Prof, pernah juga ada yang booming namun terlupakan, seperti umbi porang ya. Orang. Iya. Ya. Nah, gimana nih supaya sorghum itu, ini kan Prof sedang berusaha, sedang berikhtiar supaya sorghum ini bisa dikenal oleh masyarakat, bisa diproduksi secara masif. Namun jangan sampai seperti Si porang. itu, jadi yang dikenal terus tiba-tiba dilupakan Bukan. begitu saja. Porang itu hampir mirip dengan jarak ya dulu Iya, ya, iya. dari program pemerintah itu. Jadi saya nggak tahu nih ada yang bermain atau tidak ya mengenai porang. Kasihan petani ketika sudah panen itu tidak berlanjut, artinya kerugian lah. Nah kalau untuk sorghum saya yakin insya Allah, buktinya aja ini dari 32 tahun yang lalu di Jawa Barat, di kota Batu Bandung, ini kan sampai sekarang masih berjalan. Makanya saya tertarik risetnya, fokusnya itu di Banjaran, di Pamumpek Banjaran itu. Sampai sekarang kan, banyak 32 tahun. 30, iya. Kalau porangnya tidak seusia jagung lah, udah langsung melempem kan ya, karena saya tidak mau takutnya kalau melihat dari segi-segi lainnya ya. Dan mudah-mudahan tidak seperti porang dan
jarak yang dan sebagainya. Iya, kita masih optimis bahwa Ya. tanaman sorghum ini memiliki banyak sekali kelebihan. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil ya insya Allah tidak sampai di situ saja ya. Betul, Jadi betul. yang Berlanjut harus kita lah, lakukan continue. inovasi, justru inovasi. Jadi nggak cuman kita makan misalnya sorghum karena bisa dijadikan aneka macam makanan. Apalagi ya. makanan-makanan milenial yang disukai ya, bisa bikin pop sorghum. Lalu mungkin nanti ini nih yang perlu kita ini bisa menjadi pemantik untuk para pelaku UMKM mungkin ke depannya. Jadi ini masih PR Prof Wisnu untuk sekarang untuk dikenalkan ke masyarakat. Untuk ke depannya kita harus melek nih. Jadi Prof tongkat estafetnya harus sampai ya, betul ya Prof ya. Baik, banyak sekali penyampaian yang disampaikan oleh Prof Wisnu sangat menarik sekali, sangat informatif sekali. Sekarang kita memasuki sesi ke Jawara, yaitu Jawab Bu Nyalira. Tresya, Prof memiliki bukan pertanyaan ini, hanya sedikit pemantik. Nanti Prof boleh menjawab salah satu yang ditanyakan oleh Tresya ya Prof ya. Kalau misalnya ada pilihan Prof, sorghum atau beras? Sorghum. Sorghum ya? Oke, sorghum. Selanjutnya kalau beras porang, beras sorghum? Beras sorghum. Beras sorghum tentunya ya. Beras sorghum. Oke, selanjutnya Prof kita ke pertanyaan yang ketiga. Kalau lebih mudah ngolah tepung sorghum atau tepung ganyong? Tepung sorghum. Tepung sorghum ya? Ya, lebih mudah. Lebih mudah ya? Karena kalau ganyong kan seratnya tinggi. Ya agak susah tuh tentunya. Baik, kita ke pertanyaan yang keempat. Penelitian komoditas pangan atau bikin inovasi teknologi pangan? Inovasi teknologi pangan. Inovasi teknologi pangan. Oke. Selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan lagi. Pengawetan kimia atau pengawetan biologis? Pengawetan biologis lah, atau terutama yang alamiah, daripada menggunakan kimia. Baik, oke. Selanjutnya pangan nabati atau pangan hewani? Pangan nabati. Pangan nabati ya. Oke, selanjutnya ngajar matkul ketahanan pangan atau analisis pangan? Dua-duanya. Pilih salah satu. Pilih salah satu nih. Ini berat. Nanti mahasiswanya juga nonton nih. Wow, Prof berarti. Kebetulan dua-duanya juga ngajar, tapi kalau lebih menarik ke ketahanan pangan ya, karena lebih global gitu. Oke. Selanjutnya, kembangkan teknologi pengolahan limbah pangan atau teknologi diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan. Oh, ini mudah ya. Oke, selanjutnya penelitian atau pengabdian pada masyarakat. Dua-duanya. Salah satu boleh. Penelitian. Saya lebih suka penelitian. Lebih suka penelitian ya. Kalau saya lebih suka karena baru nih Prof, baru pengabdian masyarakat sih kalau saya. Kalau penelitian itu bisa dampaknya ke pengabdian. Oh gitu ya Prof ya. Program dari pemerintah Kemendikbud sekarang itu begitu. Saya penelitian, tapi bisa diintegrasikan dengan pengabdian. Yang sorghum, saya penelitian tentang alat. Pengabdiannya kita berikan kepada masyarakat. Kayaknya Prof ini cinta banget nih sama sorghum ya. Sementara ini. Insya Allah ke depan itu akan pangan-pangan lokal akan kita kembangkan. Ke depannya insya Allah ketika sorghum sudah masif, Prof Wisnu menjadi pahlawan sorghum. Insya Allah lah, mudah-mudahan. Oke, terakhir satu kata buat Unpas. Buat satu kata ya. Satu kata. Maju. Amin ya rabbal alamin. Oke, luar biasa sekali Prof. Statement-statementnya dan juga tadi pemaparan yang begitu luar biasa. Seluruh wargi Unpas dimanapun Anda berada dan semua yang menyaksikan baik milenial, zilenial, pembahasan yang sangat menarik sekali. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk kita semua dan juga mudah-mudahan tanaman sorghum bisa menjadikan inovasi yang baru dan ini PR kita bersama untuk membantu Prof Wisnu mengedukasi tanaman sorghum supaya bisa masif untuk kita semua. Dan membantu itu Pak Presiden juga. Membantu Pak Presiden. Betul sekali ya. Sudah diinstruksikan oleh Presiden. Karena ini diinstruksikannya langsung oleh Bapak Presiden kita. Betul. Dan ini
tugas kita bersama ya Prof ya. Ya. Baik, hatur nuhun kalau begitu Ya, Prof sudah sama-sama. menyempatkan waktunya. Sami-sami, ini ya. dikejar jadwal ya Dan Prof ya. ada monet sekarang. Baik Prof, terima kasih Ya. banyak dan juga hatur nuhun untuk semua wargi Unpas dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan insya Allah kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Ya. Hatur nuhun, terima kasih Sami-sami. Prof. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.